Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat bertemu kembali pada hari ini dalam pelajaran prakarya kelas 9 semester ganjil. Apa kabar semua? Semoga hari ini pada sehat semuanya ya. Nah, minggu lalu ada saya kasih tugas mengenai perbedaan antara gambar yang sebelah kiri dengan gambar yang sebelah kanan. Bagi siswa-siswi sekalian, kalau sudah melihat video pasti masih ingat ya. Nah, sebelum kita lanjut mengenai materi tentang kerajinan bahan keras, kita akan flashback terlebih dahulu tentang pembahasan yang kemarin ya. Mungkin dari kalian ada yang masih bingung gimana sih cara menjawabnya. Nah, kita buka yang kemarin. Nah, seperti ini materinya. Sebentar, saya buka agak lebaran dikit ya. Nah, seperti ini ya. Minggu lalu kan ada ini ya, bagaimana cara membedakan gambar yang sebelah kiri dengan gambar yang di sebelah kanan. Nah, mungkin bagi kalian menganggap bahwa gambar yang sebelah kiri bentuk dan bahannya berbeda dengan yang sebelah kanan, karena yang sebelah kiri terbuat dari plywood ya, kemudian yang di sebelah kanan terbuat dari akar-akar pohon ya. Tapi bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah, bentar. Nah, yang saya maksud gini. Nah, yang gambar sebelah kiri itu apakah dikatakan kerajinan atau bukan ya? Nah, untuk jawaban yang paling benar adalah yang mana gambar yang disebut kerajinan adalah gambar yang di sebelah kanan ya, sebelah kanan. Karena kenapa disebut kerajinan yang ini? Karena dari bentuknya aja sudah memenuhi dari prinsip kerajinan, yaitu unik ya. Unik artinya beda daripada yang lain. Nah, itu yang pertama dari keunikan. Kemudian yang berikutnya adalah dari segi nilai simbolik ya, simbolik atau makna yang terkandung pada kerajinan ini, yaitu adalah natural ya. Maksudnya natural seperti ini, kita harus melestarikan alam ya, karena ini kan kesannya alami sekali yang menyatu dengan alam. Nah, seperti itu yang makna yang disampaikan pada produk kerajinan ini. Nah, kemudian yang berikutnya mempunyai nilai prestis ya, yang sudah saya jelaskan. Prestis ini kan jika dimiliki seseorang pastinya meningkatkan gengsi. Gengsi maksudnya semakin percaya diri ya, karena tidak semua orang mampu membeli kerajinan seperti ini. Karena kalau udah seperti ini harganya relatif mahal ya, maka disebut dengan relatif, makanya disebut dengan nilai prestis. Nah, seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah ini mempunyai nilai informatif ya? Mungkin dari kalian mikir atau bingung, edukasi atau informasi apa sih yang disampaikan oleh kerajinan ini? Nah, tentunya di setiap kerajinan pasti ada namanya kemasan. Kalau
barangnya besar seperti ini, biasanya informasinya disampaikan melewati brosur atau selembaran yang ditempel pada ininya tadi, mejanya ya. Biasanya dari mana produk tersebut berasal, kemudian bahan yang digunakan apa saja, kemudian harganya berapa, itu pasti ada ya. Kalau di setiap toko pasti ada. Misalnya kalau kalian nggak percaya, kalian beli aja lemari ataupun apa namanya, meja ya, pasti ada mereknya biasanya di atas ataupun di depan, biasa ada mereknya. Kemudian di gambarnya itu ya, di selembarannya itu ada dari mana produk itu terbuat ya. Misalnya made in Thailand ataupun made in Indonesia. Nah, itu kan udah menyampaikan suatu informasi ya. Nah, sedikit banyaknya pasti berhubungan dengan nilai informatif. Nah, seperti itu. Nah, oke. Berikutnya kita masuk di materi lanjutan ya, mengenai kerajinan bahan keras ya. Mungkin siswa-siswi sendiri udah baca-baca di rumah tentang pengertian dari kerajinan bahan keras, kemudian jenisnya apa saja, kemudian karakternya seperti apa. Nah, itu akan kita bahas pada hari ini ya. Bagaimana sih cara membedakan antara karakter dengan sifat, apa bedanya? Nah, nanti bakalan kita bahas pada hari ini ya. Semoga semua menyimak dengan baik-baik ya. Nah, sekarang kita mulai mengenai karakter kerajinan bahan keras. Peserta didik semua perlu kita ketahui bahwa Indonesia itu banyak sekali tentang kekayaan, keanekaragaman budaya ya. Dari budaya tersebut juga tidak pernah terlepas dari kerajinan ya, karena setiap budaya pasti memiliki kerajinan yang berbeda antara budaya satu dengan budaya yang lain. Misalnya ya, kalau di suku Dayak ya, misalnya suku Dayak itu tentunya ada kerajinan yang tidak dimiliki oleh budaya lain atau adat lain, misalnya sape, kemudian mandau, perisai, dan lain sebagainya. Nah, contohnya seperti itu. Maka dari itu materi ini sebenarnya untuk mengajak kalian untuk melestarikan atau mengembangkan kearifan lokal. Apa itu kearifan lokal? Adalah budaya yang tidak pernah terlepaskan dari suatu adat istiadat tertentu di setiap daerahnya ya. Nah, seperti itu. Misalnya ya itu tadi yang saya bilang, mengembangkan budaya atau kearifan lokal, misalnya Melayu ya, kain corak insang, kemudian batik Dayak, sape, mandau, dan lain sebagainya. Mengenai kerajinan bahan keras ya, ini di sini saya akan mendeskripsikan tentang apa itu kerajinan bahan keras ya, kemudian jenisnya apa saja, sifatnya seperti apa, dan karakternya seperti apa, kemudian unsur dari kerajinan itu seperti apa. Hari ini akan saya jelaskan. Nah, ini kalian harus pahami terlebih dahulu mengenai kompetensi dasarnya ya. Ini saya sebut sebagai kompetensi dasar. Nah, berikutnya mengenai kerajinan bahan keras ya, pengertiannya ya. Sini kalian bisa lihat sendiri. Nah,
Kerajinan merupakan budaya tradisional yang kini menjadi komoditi negara untuk meningkatkan devisa ya. Kalian tahu devisa itu apa? Artinya pemasukan bagi suatu negara ya, pemasukan yang berhubungan dengan nilai ekonomi ya. Misalnya Indonesia menjual barang ke luar negeri, artinya ya berarti Indonesia mendapatkan ininya pemasukan keuangan ya, makin kuat ekonominya, seperti itu yang dimaksud dengan devisa. Nah, di antara sejumlah kerajinan Nusantara, ada kerajinan yang tetap mempertahankan bentuk dan ragam hias tradisionalnya, tetapi ada juga pula yang telah dikembangkan sesuai dengan tuntutan pasar. Nah, maksudnya seperti ini. Setiap produk kerajinan ada yang emang menjaga orisinalitas, ciri khas dari budaya tersebut. Misalnya wayang kulit ya. Kalau wayang kulit itu dari dulu sampai sekarang nggak ada ininya yang berubah-berubah, pasti tetap dari dulu seperti itu ya. Nah, yang dikembangkan sesuai dengan tuntutan pasar misalnya seperti ini, misalnya wayang kayu ya. Kalau zaman dulu kan wayang kayu salah satu tokohnya misalnya Cepot atau siapalah gitu ya. Tapi karena tuntutan pasar yang semakin beraneka ragaman, maka wayang kayu tadi dikombinasikan dengan tokoh-tokoh yang baru ya, misalnya Michael Jackson, kemudian macam-macam lah ya, yang ada hubungannya dengan ini tadi ya, apa namanya, tokoh-tokoh budaya dari negara lain yang masuk ke Indonesia. Nah, itu contohnya seperti itu. Mengenai pengertian kerajinan ban keras, minggu lalu sudah saya jelaskan, yaitu kerajinan adalah kerajinan ban keras adalah salah satu jenis kerajinan yang menggunakan bahan baku yang bersifat padat, bejal, solid, dan keras sebagai materi utama pembuatannya. Contohnya rotan, bambu, kayu, dan batu. Nah, itu yang disebut dengan kerajinan dari bahan keras ya. Bahan utamanya bersifat keras. Beda dengan yang tahun lalu. Kalau yang tahun lalu itu kan kita dari bahan lunak ya. Ya tentunya ya bahannya bersifat lunak atau gampang berubah bentuk. Nah, kalau yang bahan keras ini tidak gampang berubah bentuk seperti itu. Nah, Pak, ada pertanyaan. Kalau misalnya rotan itu kan lentur ya, berubah bentuk. Apakah itu dikatakan kerajinan bahan keras? Nah, mungkin bagi kalian masih ada yang bingung kalau rotan itu termasuk kerajinan bahan keras atau bukan. Karena rotan itu ya sebetulnya termasuk kerajinan bahan keras karena tidak gampang berubah bentuk. Dia bisa berubah bentuk apabila ada usaha ya, usaha dari seseorang yang ingin merubah bentuknya, misalnya bentuk menjadi lingkaran ataupun melengkung. Nah, ya tentunya ya rotan tersebut berubah menjadi lengkungan ataupun lingkaran seperti itu. Beda dengan bahan lunak. Kalau bahan lunak itu nggak kita apa-apain, dia bisa ini sendiri, apa namanya, melengkung sendiri. Contohnya kayak clay ya, setelah kita pilin kemudian kita biarkan, dia ini sendiri melengkung sendiri ya, karena kan pas kita tempelin ke apa namanya bagian-bagian lain-lain itu kan kadang-kadang clay ini harus tegakkan lagi ininya, bentuknya seperti itu. Kemudian yang berikutnya jenis kerajinan bahan keras ya, itu terdiri dari alami dan buatan ya. Apa sih alami? Alami itu sama dengan organik ya.
organik, yaitu adalah kerajinan yang bahan bakunya didapat langsung dari alam, kemudian tanpa melewati proses pengolahan yang panjang atau sulit ya, kompleks. Contohnya batu akik, wayang, perisai Dayak, wayang kayu dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan kerajinan dari bahan alami ya. Walaupun eh, bahan alami ini langsung didapatkan dari alam eh, dan melewati proses pengolahan yang simpel, itu tetap dikatakan kerajinan dari bahan alami ya. Beda halnya dengan kerajinan dari bahan buatan. Kalau bahan buatan itu panjang ya, panjang proses pengolahannya karena melewati beberapa proses kimia, misalnya plastik ya, seperti itu. Nah, yang buatan ini juga bisa disebut dengan anorganik ya. Jangan keliru, biasanya siswa-siswi sekalian mengatakan kalau lawan kata dari bahan organik ya non organik, bukan seperti itu ya. Jadi jawaban yang benar adalah anorganik. Dalam buku itu tidak ada non organik, yang ada adalah anorganik ya, seperti itu. Nah, ini siswa-siswi sekalian bisa baca tentang bahan baku, tentang kerajinan bahan buatan adalah kerajinan yang bahan bakunya tidak langsung didapatkan dari alam karena harus melewati beberapa proses pengolahan yang panjang, kompleks, sulit. Setelah itu barulah bahan tersebut dapat dibuat kerajinan. Nah, arti kompleks itu apa sih? Kompleks itu maksudnya lawan kata dari sederhana. Kalau yang alami kan paling kayu, misalnya kayak kayu itu kan paling dikeringkan terlebih dahulu untuk menghilangkan kadar air dalam kayu tersebut. Nah, tapi kalau yang kompleks itu misalnya besi itu kan harus dicampur dengan bahan kimia ya, kimia agar supaya besi tersebut tahan, tidak gampang korosi dan lain sebagainya. Nah, seperti itu, agak rumit daripada yang alami. Nah, dari sini apakah siswa-siswi sekalian bisa membedakan antara yang alami dengan buatan? Kalau yang alami contohnya kayu, batu, kemudian rotan, bambu dan lain sebagainya ya. Kalau misalnya yang buatan, misalnya contohnya seperti besi, aluminium, kaca, kemudian apalagi ya, keras ya, plastik. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya tentang ini, sifat dan karakteristik. Apa itu sifat? Apa itu karakteristik? Nah, jadi untuk sifat adalah bahan kerajinan yang wujudnya tampak dari pengamatan yang sekilas. Contohnya kayu ya, kalau kita raba sekilas ya jelas terasa keras, kuat dan tidak mudah berubah bentuk. Nah, itu yang dikatakan sifat. Kalau seperti kalian kan sifatnya gampang kelihatan ya, sifatnya. Kemudian kalau karakter adalah sifat benda yang tidak tampak dari pengamatan yang sekilas. Contohnya besi ya. Kalau kita lihat besi itu kan kayaknya kuat, tapi ada karakteristik yang kita tidak tahu ya. Padahal besi itu gampang sekali korosit. Korosit itu apa? Yaitu berkarat ya. Berkarat lama-lama besinya itu kemakan ya. Jadi bagiannya tidak rata lagi, seperti itu. Kemudian ada titanium dan aluminium ya, yang anti karat. Nah, kalau titanium ini anti karat, ini adalah karakter dari kerajinan tersebut ya. Kemudian kaca ya, ada kaca yang mudah pecah. Nah, kelihatannya kaca ini kan kayaknya kuat ya, tidak gampang berubah bentuk, tapi
Kalian nggak tahu sebenarnya kaca ini mudah pecah ya. Itu untuk ngetesnya harus dibenturkan terlebih dahulu ya. Kemudian ada juga fiberglass yang terlihat seperti kaca, ternyata tidak gampang pecah ya. Nah, apa itu fiberglass? Fiberglass ini seperti perosotan yang ada di sekolah-sekolah TK ya. Ada juga yang bening, yaitu kelihatannya seperti kaca. Nanti kalian boleh buka di Google. Bentuknya seperti kaca, tapi anti pecah. Nah, itu yang disebut dengan karakter ya. Seperti itu. Kalau pada kalian kan karakter ini kan susah dilihat ya. Misalnya kayak karakter kalian misalnya gampang marah, itu saya tidak tahu ya. Kalau sifat misalnya disiplin atau suka terlambat, itu gampang saya tahu. Nah, itu bedanya sifat dan karakteristik. Kemudian yang berikutnya adalah unsur estetika dalam pembuatan kerajinan bahan keras ya. Nah, dalam perkembangannya produk kerajinan tidak dapat melepaskan dari unsur-unsur seni pada umumnya ya. Sentuhan-sentuhan estetik sangat penting untuk mewujudkan karya kerajinan yang atraktif dan bernilai ekonomis. Nah, ini maksudnya tahu nggak kalian? Sentuhan estetik, apa itu estetik? Adalah keindahan ya, elok dipandang, bagus dipandang, indah dipandang ya, itu namanya estetik. Kemudian atraktif, apa itu atraktif? Adalah kerajinan yang dapat menarik perhatian ya, dan mempunyai nilai ekonomi. Maksudnya nilai ekonomi itu dapat dijual ya, apalagi harganya mahal. Nah, seperti itu. Kemudian pada produk kerajinan, aspek fungsi menempati porsi utama. Maka karya kerajinan harus mempunyai nilai ergonomis yang meliputi kenyamanan, keamanan, dan keindahan ya. Dari ergonomis itu meliputi kenyamanan dan keamanan. Misalnya cangkir ya. Cangkir itu kan punya gagang pegangannya ya, agar supaya si pengguna ketika menuangkan kopi panas itu tangannya nggak langsung kepanasan. Itu yang disebut dengan unsur ergonomis ya. Bayangkan aja kalau nggak ada pegangannya di sebuah cangkir, tentunya si pengguna akan kepanasan dalam pegang cangkir kopinya ya, karena kopi itu kan panas ya. Maka pada sebuah cangkir itu mempunyai unsur ergonomis ya, gunanya untuk keselamatan. Kalau nggak pakai pegangan pada suatu cangkir, itu pasti si pengguna akan kepanasan dan takutnya tumpah mengenai tubuhnya, kemudian itu bisa melepuh. Nah, dari apa yang saya jelaskan, saya harap udah jelas ya. Nanti bakalan saya kasih tugas mengenai praktek. Nanti kalian silahkan buat konsepnya terlebih dahulu. Ini untuk tugas individu. Tugas individunya silakan kalian tentukan ya konsepnya berhubungan dengan kerajinan bahan keras. Misalnya pembuatan maket bangunan dari stik es krim. Waktu pengerjaannya saya kasih waktu 2 minggu dari sekarang ya. Contoh gambarnya ini kalian bisa lihat di sini. Nah, ini ada contoh gambarnya. Maket bangunan. Nah, ini kan hubungan jenjang studinya berhubungan dengan arsitektur ya. Arsitektur, teknik sipil atau teknik beton. Nanti siapa tahu kalian mau masuk SMK, minimal ini harus kalian kuasai bagaimana cara membuat maket bangunan. Nah, ini penting sekali. Biar saya zoom terlebih dahulu biar kalian bisa lihat di sini contohnya. Mengenai video tutorialnya nanti kalian bisa lihat di YouTube ya. Kalian silakan buat yang gampang-gampang aja.
nggak mesti harus besar ya, karena ini kan waktunya 2 minggu, apalagi tugasnya individu. Nah, seperti itu. Nanti untuk mengisi tugas praktek kalian. Nah, seperti itu. Oke. Mengenai kesimpulan ya, kalian bisa eh, bikin kesimpulan sendiri ya, atau ingin saya bantu, bahwa pada hari ini kita telah belajar mengenai pengertian kerajinan bahan keras. Apa itu pengertian dari kerajinan bahan keras? Yaitu kerajinan yang terbuat dari bahan yang bersifat keras, kuat, pejal, solid, dan tidak gampang berubah bentuk ya. Kemudian bahan keras terdiri dari dua jenis, alami dan buatan, atau bahasa kerennya itu organik dan anorganik ya. Contohnya seperti kayu itu organik, batu, kemudian ada rotan, bambu, dan lain sebagainya. Nah, oke, peserta didik sekalian, dari apa yang sudah saya ajarkan, semoga ilmu yang didapat bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini untuk mengatasi masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari, kalian bisa terapkan ilmunya. Nah, seperti itu. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.